Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di dalam surat Al-Asr. Allah SWT menjelaskan bahwa setiap manusia dalam kerugian, dalam kebinasaan dan celaka, kecuali orang-orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat. Yang pertama, beriman kepada rukun iman. Dan sudah kita bahas pertemuan yang lalu, terutama iman kepada Allah. Karena banyak sekali hadis maupun ayat yang Allah menyingkat dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, dan seterusnya, hadis-hadis oleh Rasulullah SAW disingkat. Namun demikian, kata Syekh di sini, idan kesimpulannya orang yang dikecualikan dari kerugian, sifat pertama adalah beriman. Fal imanu fi qawlihi illal ladzina amanu. Jadi ini sifat pertama yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. Yasmulul iman bil usulis sittah, yaitu iman yang mencakup 6 rukun atau 6 dasar yang kita sudah hafal semua. Allati bayyanaha ar-rasulu alaihi salatu wassalam, yang diterangkan rukun iman yang 6 itu oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, amma qauluhu wa amilus shalihat. Ini sifat kedua. Sifat orang yang tidak merugi adalah kata Allah wa amilus shalihah, beramal saleh. Famaknahu, maknanya annahum, bahwa mereka itu orang yang tidak merugi itu qamu bil amalis salihah, melaksanakan amalan saleh, min sholatin, berupa salat, wa zakatin, zakat, wa siyamin, puasa, wa hajin, haji, wa birrun atau wa birrin lil walidaini, berbuat baik pada kedua orang tua, wasilatil arham, silaturahmi, wa ghairi dzalika, dan lain dari itu, walam yaktasiru ala mujarrati ma fil qalbi. Maka orang yang tidak merugi itu tidak membatasi atau tidak mencukupi sekedar amalan hati. Bal amilu wa antaju, dan mereka beramal. Nah, artinya karena banyak kadang orang sing penting hati atau ada eling. Yang penting itu eling, yang penting itu yang baik. Orang itu yang paling penting baik hatinya. Ini perkataan seperti itu atau keyakinan seperti itu adalah salah. Karena di ayatnya orang yang tidak merugi itu wa alladzina illalladzina amanu wa amilus shalihat. Wasalihatu, apa shalihat itu? Dari kata sholih ini sholihah. Asalnya tidak ada alif dan taknya, ini bentuk jamak. Jadi amalan-amalan sholih jamak ini. Kalau asal kata soleh sendiri itu artinya pantas. Jadi orang yang
mensifati 4 sifat ini atau yang memiliki 4 sifat ini pantas dimasukkan ke surga Allah atau ke negeri kemuliaan. Dengan apa bisa ke sana? Dengan amalan yang disebut dengan amalan soleh, amalan yang bisa mengantarkan orang menjadi pantas masuk ke negeri mulia. Amalan soleh itu apa? Hiya allati istamalat ala syai'aini. Syarat suatu amalan dikatakan soleh atau solihat harus tercakup padanya 2 syarat. Al-awwalu atau al-awwali yang pertama, al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah. Beramalnya harus karena Allah Azza wa Jalla. Asani yang kedua, al-mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikut, mencontoh. Tidak bikin sendiri atau ngarang-ngarang sendiri. Bukan perasaan. Menurut saya, menurut guru saya, dan seterusnya. Menurut kebiasaan. Tapi mutaba'ah. Itu syarat kedua. Lirrasuli alaihi salatu wassalam. Mencontoh atau mengikuti Rasul. Mutaba'ah sendiri artinya mengikuti. Nah, kalau kosong dari syarat pertama itu rawan syirik. Misalnya orang sholat tapi tidak ikhlas. Namanya apa? Riya. Nah, riya itu masuk syirik. Kalau kosong dari syarat kedua itu masuk bid'ah. Misalnya beribadah atau sholat, kalau tahu contoh sholat ya. Sholatnya tidak mencontoh Rasul SAW. Mau takbir aja banyak baca sembarang. Nah itu tidak mutaba'ah. Karena Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah SAW iftataha sholah bit takbir. Dalam hadis-hadis sahih kata beliau, Rasulullah SAW itu membuka sholat dengan takbir. Dengan Allahu Akbar. Juga Imam Ahmad pernah ditanya oleh Imam At-Tirmidzi, apakah sebelum takbir itu baca sesuatu? Tidak ada. Nggak ada dalil. Jadi mutaba'ah itu ngikuti dalil yang sahih, yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita diperintah di dalam sholat itu mencontoh Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka jangan terpengaruh oleh banyaknya orang yang mengamalkan. Kata Al-Imam Ibnu Qilabah, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Walau ra'ahan nasu hasanatan. Walaupun seluruh manusia, kata beliau, walaupun seluruh manusia menganggap itu baik. Jadi baik itu bukan karena banyaknya pelakunya, tapi mana yang mencocoki. Contoh dari Rasul yang disebut dengan apa ini? Mutaba'ah, mencontoh. Nah, wadhalika annal amal, hal itu karena suatu amalan idza lam yakun khalisan lillah, suatu amalan kalau tidak ikhlas karena Allah, fahuwa mardud, maka amalan itu ditolak, tidak berguna, bahkan bisa jadi dosa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil haditsil qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, alladzi yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman, ana aghniyas syuraka'i anis syirki. Saya paling kayanya, paling menguasai kesyirikan dari syirik. Artinya paling mencukupi, goni itu cukup. Dari disekutukan. Saya paling dicukupi, paling mencukupi dari kesyirikan. Artinya saya tidak perlu kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan, ini kan umum. Amalan di sini umum. Asroka fihi, yang disekutukan pada amalan tersebut, ma'i dengan aku, ghairi dengan selainku,
taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan orangnya itu dan kesyirikannya. Nah, falau kunta tusalli, kalau engkau berdiri salat, mura'atun nas, untuk ingin dilihat orang, au au sallaita au wasalta, mana ini, au tasaddaqta mura'atun nas, atau kamu sedekah untuk ingin dilihat orang. Nah, au talabtal ilmi, atau kamu ngaji menuntut ilmu taklim karena ingin dilihat orang. Nah, ingin dipuji orang. Au wasilta ar-rahim, atau kamu silaturahmi mura'atun nas karena ingin dilihat orang. Au ghairi dzalika. Nah, fal amalu mardudun, maka semua itu tertolak. Nah, hatta, walaupun, wa in kana shalihan fi dhahirihi, walaupun secara zahir itu saleh, mencocoki dalil. Tapi itu kan zahir, sementara menuju Allah itu harus beriringan, bersamaan, zahir dan batin. Kadzalika al-ittiba, demikian yang ittiba. Ya, kalau tidak ikhlas bisa kesyirikan. Yang kedua demikian juga ittiba. Ittiba tadi apa? Mengikut. Lau annaka amilta amalan, kalau engkau melakukan suatu amalan, lam ya'malhu ar-rasulu alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taqarrabta bihi, engkau meyakini itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Baca usolli, misalnya baca nawaitu, baca an-nas, baca apa lagi bacaan-bacaan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk apa? Untuk apa kira-kira? Enggak ada, ya. Masa cuma ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ya riya tadi. Nah, ma'a ikhlas, walaupun kamu ikhlas, yang penting itu ikhlas, misalnya. Masih enggak ada contohnya, walaupun enggak ada dalilnya, yang penting ikhlas. Fa'innahu la yuqbal minka, maka yang demikian tidak diterima. Kok enggak diterima? Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak dari sisi kami, maka itu tertolak. Hadis ini timbangan zahir. Kalau yang innamal a'malu binniyat itu timbangan batin. Ikhlas itu timbangan batin, kalau ini timbangan zahir. Idzan al-amalu shalih, kesimpulannya yang dikatakan amal shalih, ma jama'a wasfaini, amalan itu kalau terkumpul padanya dua sifat. Al-awwali, yang pertama, al-ikhlasu lillah, ikhlas kepada Allah, wasani al-mutaba'ah lirrasul alaihi salatu wassalam. Nah, berikutnya yang ketiga ya. Pertama apa? Iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga watawasau bil haq. Ini orang yang tidak merugi, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, sukses. Tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ai saru ba'dhum yusi ba'dan bil haq. Maksudnya itu satu dengan lainnya saling menasihati dalam kebaikan atau dalam kebenaran, al-haq. Wal haq, hak di sini di ayat ini huwa asyar'u, yaitu syariat yang Allah turunkan. Nah, itu kebenaran yang bisa membawa kepada keselamatan, keridhaan Allah dunia dan akhirat. Yakni kullu wahidin minhum yusi al-akhar, masing-masing kalian menasihati yang lain.
Idza ra'ahu mufriton, kalau melihat orang lain itu mufrit. Mufrit itu sembrono atau berlambat-lambat, lemot fi wajibin, dalam melaksanakan kewajiban, ausahu, segera dinasihati istrinya misalnya, wanita, anak-anak perempuannya. Para ulama menyebutkan penyakit wanita itu yang menjadi sebab wanita itu, kebanyakan wanita itu masuk neraka, itu 5. Diantaranya suka nunda ibadah, suka nunda-nunda sholat. Sudah dengar adzan, si tenang-tenang aja kerjaannya di. Nah, waqala, nasihati saudaranya dan katakan, ya akhi, wahai saudaraku, kum bil wajib, berdirilah, laksanakan kewajiban. Nah, idza ra'au fa'ilan li muharramin, kalau kamu melihat saudaranya melakukan sesuatu yang diharamkan, ausa, segera nasihati, katakan, ya akhi, ijtanibil haram, jauhilah perkara haram. Kalau hidup di Arab biasanya nampak kebiasaan mereka. Kebiasaan memang sudah tradisinya, adatnya. Kalau Jawa itu kan ada ewo pekewo, enak gak enak, ya. Sehingga jarang ketika melihat saudaranya melakukan perbuatan haram, kemudian diingatkan. Fahum lam yaktasiru ala naf'i anfusihim, orang yang tidak merugi atau orang yang berbahagia itu tidak mencukupkan diri pada dirinya sendiri. Wis yang penting aku, urusanku, yang penting anaknya dibiarkan, istrinya dibiarkan, istrinya keluar rumah ndak pakai hijab, ndak pakai jilbab, nah dibiarkan, kecuali sudah diingatkan kok masih apa bahasa kita, bebel apa nambeng apa istrinya kok dibilang dablek. Apa yang mokong, istrinya kok dibilang mokong. Nah, angel, masih mending. Nah, tapi jangan putus asa, dinasihati, jangan keluar kalau enggak pakai jilbab. Nah, tutup aurat, karena Rasul bersabda, laki-laki yang membiarkan istrinya itu berarti laki-lakinya itu tidak punya cemburu. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga dayyus. Dayyus itu orang yang tidak punya cemburu pada bawahannya. Tidak suami tok, suami pada istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya dibawa laki-laki, dibiarkan. Anaknya laki bawa perempuan ke rumahnya, dibiarkan. Pura-pura nggak tahu. Dan seterusnya, itu dayus, bahaya. Orang tua seperti itu bahaya. Atau atasan yang punya bawahan, bawahannya dibiarkan kumpul laki-laki perempuan, satu ruangan laki-laki perempuan, itu dayus. Misalnya satu ruangan kerja, di situ campur laki perempuan, bosnya itu kena itu dayus, mestinya dipisah. Nah, bal nafa'u anfusahum wa ghairuhum, bahkan orang yang tidak merugi itu mengupayakan manfaat pada dirinya dan yang lain. Nah, yang keempat, watawasau bisobri, saling menasihati dalam kesabaran. 3 yang atas itu memang berat, makanya butuh untuk meringankan beban dengan ini, sabar. Ayusi ba'duhum ba'dan bisobri, saling menasihati dengan lainnya sabar. Wasobru, apa itu sabar? Habsun nafsi, menahan nafsu. Ya, nafsunya ditahan, karena nafsu itu memang
nggak sabaran, harus ditahan. Nafsu itu maunya melanggar, nyimpang, karena definisi nafsu sendiri sesuatu yang menghalangi kita di dalam perjalanan kita menuju Allah. Itu definisi nafsu. Selalu mengajak kejelekan. Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sabar itu menahan nafsu amala yang bagi filuhu, menahan nafsu dari perkara yang seharusnya tidak dikerjakan. Nah, ditahan. Nafsu itu maunya mengerjakan, padahal itu seharusnya tidak dikerjakan. Nah, wa qasamahu ahlul ilmi, dan dibagi nafsu sabar itu oleh para ulama ila salah satu aksamin menjadi 3. Nafsu itu ada 3, apa? Sabar itu ada 3. Al-qismul awwalu, kisim macam pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, an maharimillah, sabar meninggalkan yang diharamkan. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah. 3 ya. As-sabru ala ta'ah, bersabar menjalankan ketaatan, kasirun. Yang pertama, sabar menjalankan ketaatan. Kasirun minan nasi yakunu fihi kaslun. Banyak manusia itu malas. Dan malas itu penyakit, ya. Nah, dan ini jiwa. Dan ini termasuk penyakit jiwa. Orang malas itu jiwanya nggak sehat. Kena penyakit. Penyakit apa? Malas. Nah, banyak manusia itu malas anis sholat, dari melaksanakan sholat ma'al jamaah. Sholat malas sholat jamaah. Masalah contoh ini beliau katakan, beliau kasih contoh. La yadhabu ilal masjidi, tidak ingin, tidak ada getaran jiwa untuk ke masjid. Walaupun sudah dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari sholat. Kalau laki itu wajib sholat di masjid. Yang sholat di rumah itu cuma 3. Apa Pak Sugeng? Siapa? Yang boleh sholat di rumah itu 3 orang. Siapa? Perempuan. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, cuaca sholat di rumah. Yang uzur masuk sakit, itu saudaranya sakit, yang hujan atau tadi ya. Hujan atau di luar ada tentara mau menangkap atau ada anjing galak, itu masuk saudaranya sakit, uzur namanya. Karena ada uzur, ya 2 kan, perempuan, uzur. Yang ketiga, siapa? Safar nggak di rumah. Sakit ingatan, orang gila nggak sholat. Nah, apa Sugeng? Pak Jasuli. Siapa yang ketiga ini? Munafik. Yang ketiga, munafik. Nah, hati-hati ya. Mau jadi perempuan, mau ngawai sehat kok di rumah. Kan badannya sehat kok di rumah nih, kenapa? Itu cuma 3 yang sholat di rumah. Munafik, padahal dia dengar azan. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. La yadhabu ilal masjid, dia tidak mau pergi ke masjid. Yaqul, dia bilang, usolli fil baiti, aku sholat di rumah saja. Wa addaitul wajib, aku akan laksanakan kewajiban di rumah. Nah, fayaksilu faqala lahu ya'hi isbir nafsaka. Nah, maka ini
yang mendorong orang di rumah, naudzubillah, karena masuk munafik. Bahaya ya. Karena yang menyebabkan dia sampai terkena penyakit nifaq karena penyakit malas asalnya. Ya mungkin karena kekenyangan atau ada hal lain di rumahnya. Faqala lahu, maka hendaknya dinasihati, ya akhi isbir, wahai saudaraku bersabar. Toh hidup cuma sekali, langkahmu ke yang kanan menambah derajat, yang kiri menghapus dosa, apa ndak ingin seperti itu? Nah, berapa langkah kamu makin jauh kayak Pak Wiji ke masjid itu paling jauh, paling jauh ya Pak Wiji ya. Tapi naik motor ini Pak Wiji, nggak dihitung langkahnya ya. Kenapa? Oh, Masya Allah. Nah, apalagi 5 waktu jalan kaki ya, Masya Allah. Karena nanti pahalanya Masya Allah, kita akan senang, gembira, lihat catatan-catatan bukunya itu. Catatan bukunya ketika oleh Allah di-print dari pundaknya, kemudian Allah datangkan dari kanan atau dari depan, wah, gembira ria dia. Bahasa kita itu jingkrak-jingkrak, bilang ya, ha umukra'u kitabiyah. Woi kitabku, ayo baca kitabku ini, dari senangnya. Itu buat dari apa? Kesabaran di dunia, menjalankan ketaatan. Ihbisha. Nah, kata beliau, ihbisha. Ihbisha itu tahan, jangan dituruti nafsumu. Nah, atau karena lagi asik kopi atau snack di situ sampai ketinggalan jamaah, terutama ketinggalan takbiratul ihram. Kalau orang-orang dulu, jadi standarnya itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu. Bukan sudah mau ruku baru muncul di. Nah. Kalafha itu paksa, dipaksa. Nafsu itu memang nggak boleh dimanja, nggak boleh dipercaya, nggak boleh dituruti. Bahaya, karena kata Allah tadi, nafsu itu selalu merintah dalam kejelekan. Maka tinggallah orang itu cuma dua. Ada orang yang sukses, yaitu orang yang mampu menahan nafsunya ini. Dan mampu mengendalikan, memaksa nafsunya. Ini orang bahagia. Yang kedua celaka, orang yang nuruti nafsunya. Gak apa-apa wis di rumah. Iya ya. Ala an tusalliya ma'al jamaah, maka paksalah nafsumu untuk agar dirimu itu mau sholat jamaah, ya. Makanya yang kalau 3 hari kok nggak ada nih di masjid ini, kenapa? Kemana Pak Anja nih? Cari mana? Harus ditanya kemana kok nggak ada, 3 hari nggak lihat saya. Bisa mungkin sakit ya, mungkin ada masalah. Nah, maka orang sakit itu yang dikunjungi itu ukurannya itu sholat jamaah. Kapan orang sakit dikunjungi? Ketika nggak muncul di masjid, nggak ada di masjid, kemana? Gitu. Katsirun minan nasi idza ra'a zakata malihi katsiratun wa bukhlun. Banyak juga manusia kalau lihat zakat malnya itu banyak, itu malah pelit. Nah, wasara yataraddadu, sehingga dia bingung atau berat untuk melaksanakan. Maka dinasihati, ukhriju hadzal mal katsir au utrukhu wa ma asbadzalika. Nah, waduh kok banyak ini. Nah, aku sudah capek-capek dan seterusnya mengumpulkannya. Ini sebenarnya kalau orangnya itu sabar, yang diinginkan pahala, toh meras keringatnya,
itu sudah dicatat ibadah kalau ikhlas ya. Kemudian ketika sudah terkumpul hartanya banyak dan itu kan bukan haknya sendiri. Ada hak orang lain di situ, ada haknya fakir miskin yang kalau sampai dikumpulkan dan dimakan sendiri itu bahaya, bahaya dunia di akhirat. Di dunia apa? Bisa merongrong, merusak, menghanguskan. Mungkin badannya sakit. Nah, badannya sehat karena makannya banyak. Kalau udah hartanya banyak, inginnya makan ini, makan itu, sehingga menumpuk penyakit dalam badannya. Begitu usia 50, 30, sekarang bukan 50, 30 sudah banyak yang stroke, yang diabetes, yang sudah sengklek jalannya, naudzubillah. Karena tadi ketika dibuka oleh Allah harta, dia nggak mampu mengendalikan nafsunya. Nah, dia bilang ini kan hak jerih payah saya, enaknya, gitu. Nah, tapi ketika dituruti malah itu bahayanya, merusak dirinya, atau hilang, atau kerampokan, atau kebakaran, nah, atau hilang di mana, bahaya. Tapi kalau dikeluarkan zakatnya oleh Allah dijaga, menjadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu ya ahi isbir nafsaka la ada isika zakah. Maka laksana dinasihati wahai saudaraku, sabar, tahan dirimu, laksanakan zakat. Nah, wahakadha baqiyatul ibadah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain memang nafsu tidak mau melaksanakan, maka harus supaya bisa terlaksana ibadah itu butuh yang namanya apa? Sabar. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat, wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat. Salat itu berat. Kalau di sini bahasanya itu besar ya. Nah, beratnya tadi ya mungkin karena kenyang, kebanyakannya karena kenyang. Illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk itu sudah bisa merasakan manisnya ibadah, manisnya sholat. Merasa sudah muncul rindunya, sehingga ingin terus sholat itu. Begitu dipanggil, langsung secara spontan karena sangat cintanya. Nah, untuk khusyuk ini yang tidak mudah. Butuh kekuatan jiwa, kekuatan akidah, kekuatan iman. Nah, karena kata Rasul SAW, khusyuk itu orang yang ibadahnya seperti melihat Allah. Nah, melihat Allah itu hanya bisa dialami oleh orang yang sudah mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Dengan mengkaji nama-nama dan sifat Allah. Aksar ibadillah, kebanyakan hamba Allah, tajidu, kamu dapati, annal ibadat alaihim sakilatun. Ibadah itu bagi mereka itu berat, beban. Nah, bagi mereka kebanyakan orang. Ini juga karena lemahnya iman. Karena kalau sudah imannya kuat, ibadah tadi kan perkara yang menenangkan jiwa, karena ibadah sholat itu zikir. Kata Allah, aqimis sholat, tegakkan sholat, lidzikri. Untuk apa? Untuk mengingat aku, kata Allah. Sementara mengingat Allah itu menjadi penenang jiwanya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Sekarang kan kebanyakan orang sama ya, seluruh orang, seluruh manusia ingin tenang. Cuma kebanyakan manusia tidak mau menempuh jalannya. Malah melancong ke sana sini, menghabiskan harta, tidur di gua-gua, di pantai-pantai, gak kerasan di rumah. Maunya apa? Ingin ketenangan. Habiskan uangnya dan waktunya di bar-bar, di klub-klub malam. Itu aja tujuannya, ingin tenang. Tapi karena jahilnya, karena bodohnya, lemahnya iman,
bukan menambah ketenangan, tapi menambah penyakit di atas penyakit, menambah sumpek di atas kesumpekan. Nah, itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Terus gimana caranya? Sabar, duduk di majelis ilmu, pelajari ayat-ayat Allah. Maka ayat-ayat Allah, setiap ayatnya itu akan merontokkan penyakit-penyakit hatinya, akan diganti ayat itu, bisa menghilangkan itu penyakit-penyakit hati. Sehingga kalau penyakit hatinya sudah hilang, kegelisahan, keresahan itu hilang. Allah berfirman, Allah berfirman di dalam surat Toha ya, faman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mengalami kehidupan yang resah. Walaupun banyak uangnya, resah. Coba lihat di medsos-medsos kan, itu orang-orang yang banyak uang tok itu yang berkasus-kasus ke skala internasional, skala nasional itu beruang-beruang. Nah, orang jauh dari iman, jauh dari amal soleh, dari ketaatan. Sebenarnya mereka itu kondisinya iri dengan Pak Sugeng yang nggak punya apa-apa tapi tenang orangnya, jalan pelan ke masjid, dinikmati khusyuk berjalannya. Ya Pak Sugeng ya, makanya saya bantar. Nah, kan gitu, iri mereka itu. Nah itu gak punya apa-apa kok tenang. Fahum yatawasawna bisabri. Jadi kata beliau, kebanyakan hamba Allah itu kamu dapati ibadah itu bagi mereka berat. Tapi bagi orang beriman tidak berat, itu kebutuhan. Artinya ketika ketinggalan sholat jamaah, hatinya malah gelisah. Ini gara-gara, contohnya siapa? Nabi Sulaiman, ya, pernah merawat kendaraannya yang terbaik yaitu kuda. Ketinggalan sholat apa? Asar, ya. Menunjukkan sholat asar zaman beliau sudah ada, ya. Nabi Sulaiman. Mereka sholat. Nah, karena ikhlas ini menyebabkan menghalangi saya dari sholat. Karena sangat indahnya kendaraannya, sangat bagus, maka disembelih semua itu. Ikhlas karena Allah disembelih semua. Tidak mau apa? Ada penghalang munajatnya dia kepada Allah. Tapi karena keikhlasannya itu oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Apa gantinya? Angin. Angin lebih bagus daripada kuda, nggak pakai merawat. Fahum yatawasawna bisabri ala ta'ah, maka mereka orang yang tidak merugi itu saling menasihati dalam kesabaran agar bersabar di dalam menjalani ketaatan. Istrinya dinasihati, malam bangun, anaknya dibangunin, sholat malam jam 2, jam 3. Rasul bilang, kalau kamu nggak bangun, telingamu dikencingi setan di hidungmu. Kata Imam Ahmad, orang yang tidak bangun malam itu laki-laki jelek. Nah, kamu mau nggak jadi dikatakan laki-laki jelek, perempuan jelek, orang jelek yang nggak mau bangun malam? Apa-apa ya, sabar, memang harus sabar. Memang istirahat itu nanti, bersusah-susah dahulu sekarang. Di dunia bukan tempat istirahat, dunia ini tempat bercocok, tempat bertanam buahnya nanti. Setiap detik itu kita bertanam, bercocok. Sehingga tidurnya pun ibadah, makannya pun ibadah, minum juga ibadah. Kalau dalam rangka supaya badan tetap bisa bergas, bisa sehat, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kadzalika as-sabru 'alal maksiyah, demikian juga sabar dalam kemaksiatan. Ba'dun nasi masalan tajrihi nafsahu ila aksabin muharramatin. Demikian juga banyak manusia itu
terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, yaitu mereka terus melakukan perbuatan haram. Imma birriba, seperti perbuatan riba. Banyak muslimin menjadi pegawai bank. Itu riba, itu maksiat. Tidak akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat orang bank itu. Pertama sudah dilaknat oleh Allah. Ada 10 orang yang dilaknat yang berkaitan dengan riba, yang mencatat, yang menyaksikan, yang mempunyai, yang sampai kepada yang menjaga satpamnya. Kena itu satpamnya. Wa imma bil ghish, atau dengan menipu. Ini maksiat, ini haram. Menipu, jual beli dengan menipu. Nah, ini tadi sudah ditawar 10.000. Saya padahal tidak ada yang menawar. Belum ada yang menawar, tapi dia sudah bilang sudah ditawar. Nah. Wa imma bil tadlis, atau dengan tadlis. Tadlis itu dipoles, yang misalnya kalau mobil itu didempul sampai hilang itu penyoknya itu hilang. Seperti enggak ada. Ini apa enggak ada cacatnya, enggak pernah didempul, enggak pernah. Nah, itu. Kata-kata tidak pernah itu tadlis, memang sengaja. Kecuali memang disampaikan, oh ya nih daerah sini dulu pernah saya mundur penyok, kemudian saya dempul. Nah itu barokah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjelaskan ya dan tidak menutupi aibnya, burika, maka akan diberkati jual belinya. Tapi kalau dia tidak jujur dan menutupi aibnya, menutupi cacatnya, itu ditarik oleh Allah SWT keberkahan jual belinya. Orang kan karena nafsunya ya, karena nafsu artinya seringnya itu tadlis. Au bi ghairi dzalika min anwa'il muharram, haram, atau lainnya dari perkara-perkara haram. Maka hendaknya dinasihati, isbir ya akhi, sabarlah, isbir nafsaka, tahan nafsumu. La tata'amal, jangan kamu beramal atau melakukan sesuatu, transaksi atau lainnya ala wajhin muharram, dengan cara yang haram. Ba'dun nasi aidon, sebagian manusia juga yubtala bin nazar ilan nisa, sebagian laki-laki atau perempuan diuji dengan senang melihat lawan jenis secara langsung atau lewat HP ya, atau lewat buku-buku, melihat aurat lawan jenisnya. Nah, tajiduhu masyan fisauq wa kullu ma marrat imra'atan. Kamu sengaja masuk pasar untuk lihat ibu-ibu yang jualan di sana. Udah ibu-ibu di pasar. Perlu dari rumah ke sana. Nah, kenapa ke pasar? Ya, enggak tahu, cuma ingin lihat-lihat aja. Kecuali memang ke pasar, walaupun tidak belanja, mau baca doa, masuk pasar, tidak apa-apa. Kata Rasul SAW, dapat pahala 1 juta masuk pasar itu. Walaupun tidak belanja, cuma ingin mendapat pahala 1 juta saja. Nah, banyak. Pak Hamid, hafal doanya Pak Hamid. Ini tiap pagi ini ke pasar ini. Hafal Pak Hamid. Waduh, ini kalau nggak hafal, Masya Allah, barakallah. Nah, jangan lupa itu. Wa kullu ma marrat imra'atun, setiap ada perempuan lewat, ittaba'aha basarahu, matanya ngikut. Nah, kalau pertama enggak apa-apa, enggak dosa. Yang kedua, mulai kedua dan seterusnya itu yang dosa. Maka yang lihat saudaranya seperti itu, kata orang Jawa itu jelalatan. Nah, diingatkan, dinasihati, ya akhi isbir. Kalau Nabi diputer kepalanya ya, diputer, dipalingkan.
Isbir ya akhi, nafsak, tahan nafsumu dari perkara ini. Nah, insyaallah ini yang kita bahas sore ini. Apa tadi? Sabar kedua ya, meninggalkan perkara yang diharamkan. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan taufik dan hidayahnya pada kita dari apa yang Allah murkai dan Allah tunjukkan kepada kita semua pada apa yang Allah cintai dan Allah ridainya. Kita tutup dengan majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.